Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 211, Lokasi Kuno. Menara Immeasurable adalah salah satu menara di Pagoda Wanxiang. Memiliki kultivasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa orang tersebut dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini dimaksudkan sebagai ujian bakat bagi para pembudidaya. Memiliki bakat yang lebih besar berarti seseorang akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hampir setiap pembudidaya yang datang ke pagoda akan mencoba untuk memanjat menara Immeasurable setidaknya sekali. Jika mereka bisa mencapai lantai 7, maka mereka akan memenangkan perhatian eselon atas. Mungkin karakter tingkat Tower Lord akan keluar dan membawa mereka sebagai murid. Menjadi murid Tower Lord berarti mereka pada dasarnya tidak perlu lagi khawatir tentang manual dan sumber daya kultivasi. Selain itu, status mereka di dunia budidaya akan seperti perahu yang naik dengan ombak tinggi. Di masa depan, mereka akan dihormati dimanapun mereka pergi. Murid seorang Lord Tower adalah sebuah plakat status yang terbuat dari emas. Namun, ada sangat sedikit jenius yang bisa mencapai level ke-7, bahkan mungkin tidak ada yang dapat ditemukan setelah beberapa tahun. Orang-orang ini dapat digambarkan sebagai orang jenius di antara orang jenius, mereka jarang seperti bulu-bulu phoenix dan tanduk unicorn. Dalam 15 hari terakhir, semua keajaiban di bawah panji-panjiku telah pergi ke menara Immeasurable, tetapi hanya 6 yang mampu mencapai lantai 5. Beberapa bahkan gagal setelah memasuki lantai 3. Nada bicara orang misterius itu penuh penyesalan. Kekecewaan terhadap keajaiban lainnya jelas. Feng Feiyun telah berkunjung ke rumah jenius. Pada saat itu, semua pembudidaya muda jarang ditemukan sebagai pahlawan yang brilian, tetapi beberapa dari mereka sebenarnya gagal di lantai 3. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya memanjat menara tak terukur. Bahkan tidak ada yang berhasil mencapai lantai 6. Feng Feiyun agak skeptis dengan ini. Paling tidak, Bei Mingtang dan pria berambut abu-abu itu sama-sama jenius yang menentang surga dengan bakat luar biasa. Tidak ada kemungkinan mereka tidak bisa melewati lantai 6. Api crimson di udara seperti matahari yang menggantung di langit, sehingga bahkan Heavenly Phoenix Gaze yang berada di tingkat mendalam hanya bisa melihat sosok dan tidak sepenuhnya melihat melalui itu. Bei Mingtang, Sue Wu, dan Lian Yifan semuanya jenius yang menentang surga, tetapi semuanya gagal di lantai 5 dan tidak bisa mencapai gerbang besar yang merupakan lantai 6. Tuan misterius itu menjawab dan dengan lembut menghela nafas. Jika bahkan mereka tidak bisa mencapai lantai 6, bagaimana saya bisa mencapai lantai 8? Meskipun Feng Feiyun agak sombong, dia bukan orang dengan ego buta. Lantai 8 hanya spekulasi dan juga tujuan yang saya tentukan. Yang benar adalah bahwa saya sendiri tidak menaruh harapan pada ini, jadi jika Anda dapat mencapai lantai 7, maka Anda telah mencapai harapan saya. Tuan misterius berbicara. Feng Feiyun mendengus dan berkata, jika orang-orang itu gagal di lantai 5, maka mungkin aku juga akan gagal di lantai 5. Meskipun dia mengatakan ini, Feng Feiyun memiliki minat besar pada menara yang tidak terukur dan ingin melihat tempat seperti apa itu dan lantai mana yang bisa dia jangkau. Semua orang muda memiliki hati yang kompetitif, ini adalah fakta yang terbukti. Selama bertahun-tahun, berbagai generasi akan selalu bersaing untuk mendapatkan hak untuk disebut raja. Saya percaya bahwa bakat Anda lebih besar dari mereka dan bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya. Jika Anda bisa mencapai lantai 7, maka saya akan memberi Anda Sue Wu. Yang misterius tertawa dan berkata, 1. Feng Feiyun mengangkat alisnya. Saat dia menatap lebih dalam ke hutan bambu, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Itu tidak diketahui ketika dia sampai di sana. Gaun merah yang berkibar-kibar karena angin sangat mencolok dan berwarna-warni di tengah-tengah hutan bambu hijau. Sue Wu adalah kecantikan kelas 3 di Supreme Beauty Pavilion, tapi dia nomor 1 dalam hal keian. Kultivasinya juga pada tingkat pertama mandat surga dan merupakan harta yang diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Sosoknya cantik dan ramping langsing seperti kupu-kupu merah menari dengan lembut di hutan. Namun, di mata Feng Feiyun, dia lebih seperti iblis rubah merah, benar-benar terlalu menggoda. Godaan jenis ini tidak terasa vulgar dan lebih tepatnya membawa sentuhan kemurnian. Rambutnya hitam dan halus seperti air terjun yang mengalir sementara kulitnya seputih salju. Dia mengungkapkan senyum menawan di kejauhan.
Meskipun itu hanya sebagian kecil dari bibirnya, itu sudah membuat saraf orang lebih sering daripada gadis-gadis vulgar dari rumah bordil dengan pakaian mereka benar-benar lepas. Haha, karunia ini memang berharga. Feng Feiyun menanggapi dengan senyum. Master Misterius menambahkan, jika Anda bisa mencapai lantai 8, maka akan ada hadiah yang lebih berharga untuk Anda. Saya jamin Anda akan sangat menyukainya. Api di langit tiba-tiba menghilang dan ketenangan kembali ke hutan bambu yang sepi. Tuan misterius itu pergi. Kultivasi orang ini terlalu mengerikan. Feng Feiyun sebenarnya tidak merasakan bagaimana dia datang dan pergi. Suewu perlahan mendekat dengan aroma memikat seorang perawan. Dia berdiri di depan Feng Feiyun dan mengungkapkan senyum alami, jika Anda dapat mencapai lantai 7, maka saya akan menjadi milik Anda. Petik 2. *****. Ini adalah monolit yang menjulang 100 meter tepat di lembah yang dipenuhi kabut. Itu sudah ada di sini selama lebih dari 1000 tahun, dan jejak-jejak pelapukan terlihat jelas dari dipukuli oleh angin dan hujan untuk waktu yang lama. Menara tak terukur. Dua karakter ini diukir di bagian atas. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, gaya kaligrafi telah sangat berubah sehingga sangat sedikit orang yang bisa mengenalinya. Namun, setiap kultivator yang berjalan dengan karakter-karakter ini dapat merasakan niat dominan dari kata-kata kuno ini. Ini adalah hukum abadi yang bahkan waktu tidak bisa hapus. Di mana menara immeasurable? Feng Feiyun menatap monolit yang menjulang tinggi di depan, tapi dia tidak bisa melihat tanda-tanda menara. Monolit ini harus berbobot ribuan pound. Meskipun berada di tengah-tengah dua gunung, ini tidak mengurangi penampilannya yang agung, seperti sepotong batu suci yang berdiri di tengah-tengah bumi ini. Di belakang monolit batu ada lembah yang dipenuhi kabut bergelombang dan misterius. Masukkan lembah ini dan kamu bisa melihat menara yang tak terukur. Suewu menjawab. Penjaga menara adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah bagua. Dia duduk di bawah monolit tanpa bergerak seperti batu tak bernyawa. Orang-orang terus berjalan melewatinya untuk memasuki lembah. Mereka kemudian menghilang ke dalam kabut putih tebal. Feng Feiyun telah berada di sini kurang dari 1 menit, tetapi dia sudah melihat lebih dari 50 pemuda dengan talenta bagus memasuki lembah. Orang tua ini tidak menghentikan mereka atau mengatakan sesuatu seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Suewu menebak apa yang dipikirkan Feng Feiyun dan berkata, wali tua ada di sana untuk membuka cermin tak terukur begitu seorang jenius tertinggi mencapai lantai 6 menara. Petik 2. Apakah benar-benar sulit untuk mencapai lantai 6? Feng Feiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Suewu sedikit mengangguk dan menjawab, ada 500 jenius muda di daftar ratusan pagoda. Salah satu dari orang-orang ini akan sangat dicari oleh semua kekuatan besar setelah meninggalkan pagoda, tetapi di antara kelompok ini, tidak lebih dari 50 akan dapat mencapai lantai 6. Apalagi, sebagian besar dari mereka hanya akan mencapai lantai 6 setelah memasuki ranah mandat surga. Hanya ada 4 total yang bisa mencapai lantai 6 di dunia basis dewa, jadi Anda katakan betapa sulitnya ini. Petik 2. Meskipun memasuki menara immeasurable bergantung pada bakat seorang kultivator, kultivasi seseorang juga sangat berarti. Namun demikian, itu bukan faktor penentu. Misalnya, Suewu telah mencapai tingkat pertama mandat surga, tetapi dia masih gagal di lantai 5. Ini bukan untuk mengatakan bahwa bakatnya rendah, itu lebih menunjukkan kesulitan menara. Kegagalan lain, aku tidak bisa melewati lantai 5. Ini terlalu sulit secara tidak normal. Bei Mingtang memiliki 9 luka berat yang berbeda di tubuhnya saat darah menodai jubah putih keilmuannya. Ini adalah upaya keempat dalam setengah bulan ini, tetapi ia gagal sepenuhnya setiap kali di lantai 5. Dia berjuang dan terlatih-tatih keluar dari lembah. Dia kemudian mendekat setelah melihat Feng Feiyun dan Suewu. Tuan akhirnya memanggilmu. Bei Mingtang memandang Feng Feiyun dengan jijik. Meskipun dia telah kehilangan sebelumnya untuk Feng Feiyun, dia tetap tidak yakin dan berpikir bahwa Feng Feiyun hanya menang karena roh harta karun. Jika mereka menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya, maka dia tidak akan kalah. Feng Feiyun tidak berharap melihat Bei Mingtang terluka parah seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang sangat mengerikan di lantai 5 yang bisa menerobos armor es mendalam utara di tubuhnya? Tuan itu menghargai kamu lebih dari siapapun, tapi kupikir kamu tidak istimewa. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa naik ke lantai 5 juga. Petik 2. Bei Mingtang terlalu jelas dari kesulitan lantai 5.
Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa melampaui pangkalan God tertinggi. Bahkan pada pencapaian besar God Best, dia hanya memiliki peluang 20% untuk mengalahkan lantai 5. Saat ini, Feng Feiyun baru mencapai puncak God Best baru-baru ini sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan lantai 5. Mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai lantai 5 di tempat pertama. Feng Feiyun mengabaikannya dan terus berjalan menuju lembah. Menara Immeasurable sebenarnya adalah pagoda surgawi terbalik yang membentang di bawah tanah. Satu lantai demi satu membentang ke bawah. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu siapa yang membuka menara ini, tetapi dalam gulungan kuno pagoda Wanxiang, ditulis bahwa menara Immeasurable adalah salah satu dari beberapa menara surgawi yang muncul paling awal. Sang pencipta, tidak dikenal. Waktu penciptaan, tidak diketahui. Asal, tidak diketahui. Feng Feiyun memandang pintu masuk di atas tanah dan memperhatikan ada reruntuhan di mana-mana. Seolah-olah sudah lama, ada menara bergaya kuno di sini yang dirobohkan oleh seseorang dari langit dan terbang jauh ke bawah dalam posisi terbalik, akhirnya menembus jauh ke dalam tanah. Masih ada sedikit jejak kehancuran di sekitar pintu. Ketika seseorang memejamkan mata, mereka bisa merasakan aura yang bukan milik dunia ini. Mungkinkah ini menara surgawi yang jatuh dari dunia abadi? Feng Feiyun menyentuh potongan-potongan yang rusak dan menutup matanya. Kemudian, dia menggunakan arwah Phoenix-nya untuk memeriksa aura kuno ini, 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, 10.000 tahun. Bahkan jiwa Phoenix tidak dapat sepenuhnya menentukan waktu saat aura ini berasal. Tampaknya menelusuri sepanjang kembali ke era Desolate. Ini adalah tempat yang sebanding dengan 8 reruntuhan kuno. Bab 212, Menara Tak Terukur, Lantai Pertama. Feng Feiyun, saya tidak berharap melihat Anda di sini di Menara Immeasurable. Cedera Ji Feng sudah sembuh dan auranya tampaknya telah meningkat seiring dengan kultivasinya. Kamu masih belum yakin setelah kehilanganmu dan kamu ingin mencoba lagi. Feng Feiyun tersenyum dan menjawab dengan mata terbuka lebar. Saya telah memupuk 7 niat surgawi sekarang, dan ini cukup untuk secara bebas mengendalikan pandangan bulan purnama surgawi saya. Kekuatan bertarung saya tidak meningkat hanya 10 kali. Jika kita bertarung lagi, aku akan mengalahkanmu seperti kamu bukan apa-apa. Ji Feng menyatakan dengan percaya diri. Setengah bulan yang lalu, dia hanya memiliki 5 tujuan surgawi, tetapi sekarang dia memiliki 7. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat dan benar-benar bahkan lebih menakutkan daripada Feng Feiyun. Tampaknya dia telah bertemu kekayaan besar dalam periode waktu ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil 2 langkah maju seperti ini. Tepat waktu. Karena menara belum dibuka, mengapa kita tidak bertarung dulu? Kultivasi Feng Feiyun sudah meningkat banyak setelah mencapai puncak God Best sehingga dia tidak takut pada Ji Feng sama sekali. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Ji Feng ingin melawan Feng Feiyun lagi setelah dia meningkatkan kultivasinya. Mereka berdua adalah jenius top di generasi ini, dan bakat Ji Feng jelas tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Selain itu, dia masih memiliki 5 permata meteor api yang memiliki kekuatan lebih besar dari cincin roh tak terbatas. Lebih dari 100 murid menunggu pembukaan menara. Tiba-tiba, mereka merasakan 2 aura dingin tiba-tiba dipancarkan, menyebabkan udara meledak beberapa kali seolah-olah beberapa potongan es yang tak terlihat saling membanting. Semua mata kemudian tertuju pada Feng Feiyun dan Ji Feng. Hanya siapakah kedua anak muda ini yang memiliki aura yang sangat kuat yang memancarkan tubuh mereka? Kenapa kalian tidak memasuki menara Immeasurable sebagai kompetisi? Siapapun yang mencapai level tertinggi adalah pemenang. Petik 2. Sue Wu juga memasuki lembah. Sosoknya yang menakjubkan perlahan muncul di dalam kabut. Dia juga ingin memasuki menara Immeasurable sekali lagi. Ketika seorang penggoda seperti Sue Wu muncul, dia segera menarik semua tatapan dan lebih dari 10 orang mengalami mimisan. Mereka yang bisa menjaga ketenangan mereka sebelum iblis wanita ini hanyalah Feng Feiyun dan Ji Feng. Baiklah, kita akan mendengarkan Sue Wu. Feng Feiyun juga tidak ingin bertarung pada saat tertentu ini karena dia ingin menghemat energi rohnya untuk menembus menara. Aku juga punya ide ini. Ji Feng berkata dengan nada yang dalam. Pintu menara Immeasurable akan secara otomatis terbuka 4 kali setiap hari setiap 6 jam. Orang harus menunggu sebelum periode ini tiba. Di luar lembah,
Sekelompok api mendarat dari langit dan terbang 10 mil jauhnya dari menara Immeasurable. Seseorang terselubung dalam nyala api ini, itu adalah Tuan yang misterius itu. Salam, Tuan. Bei Mingtang berlutut di tanah meskipun banyak luka. Hanya orang sombong macam apa itu Bei Mingtang. Meskipun jenius yang menentang surga dari 4 klan besar, dia masih berlutut dengan satu kaki sambil memanggil orang ini, Tuan. Jika ada yang tahu Bei Mingtang melihat adegan ini, mereka tidak akan percaya dengan mata mereka sendiri. Kegagalan lain. Tuan misterius itu bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Iya nih. Bei Mingtang memiliki ekspresi malu, yang tanpa jejak kesombongan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah rasa malu karena mengecewakan tuannya. Dia bahkan ingin menamparkan wajahnya sendiri 2 kali. Sampah. Tuan itu berseru tanpa pemesanan. Bei Mingtang ingin menanggapi dengan, jika saya sampah, maka Feng Feiyun bahkan lebih sampah daripada saya. Namun, kata-kata ini tidak keluar dari mulutnya karena dia tidak berani menentang Tuan misterius ini. Apakah Tuan di sini karena Feng Feiyun? Tanya Bei Mingtang. Ini bukan urusanmu. Lebih baik jika Anda tutup mulut. Master misterius itu kemudian memandang ke menara Immeasurable dengan harapan tinggi. Feng Feiyun, jangan mengecewakanku. Jika Anda bahkan tidak bisa mencapai lantai 5, maka Anda tidak layak disebut anak iblis. Petik 1. Asteris asteris asteris. Di sisi lain, lebih banyak orang datang ke menara yang tak terukur. 2 dari mereka adalah jenius Feng Clan yang menentang surga, Little Demoness dan Feng Lingji. Aku akan memberitahumu sekarang. Dalam sedikit, ketika Anda memasuki menara, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, saya tidak bisa melihat Anda. Jika Anda menemui bahaya nyata, maka larilah untuk menghindari kematian. Jangan tunggu aku datang dan menyelamatkanmu, mengerti? Sang iblis kecil menggendong kucing putih kecilnya dan berbicara dengan suara lugu, tetapi kata-kata ini membawa perasaan bimbingan kepada Feng Lingji. Dia berbicara dengan cara yang sangat serius, yang tidak menyerupai seorang gadis berusia 12 tahun sama sekali. Sepupu kecil benar, aku akan mengingatnya dengan baik. Feng Lingji, yang berjalan di belakangnya, tidak bisa berhenti menganggukkan kepalanya seperti ayam yang memakan gandum. The Little Demoness tiba-tiba berhenti dan dengan sungguh-sungguh berkata, Feng Lingji, jangan menganggap kata-kataku enteng. Menara, bagi saya, hanyalah permainan anak-anak, tanpa tantangan. Namun, bagi Anda, akan sulit untuk melewati level keempat. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka jangan memaksakan diri. Melindungi hidup Anda adalah hal yang harus Anda ingat. Petik 2. Bagaimana aku bisa menganggap kata-katamu enteng? Saya tidak akan pernah berani melakukannya bahkan jika saya memiliki keberanian beruang. Ah. Feng Lingji tertangkap dan ingin berdebat, tetapi dia tidak berani menentangnya. Menjadi sepupunya yang lebih tua benar-benar terlalu menyesakkan. Sepertinya dia bukan sepupu besarnya. Dia lebih mirip adik laki-lakinya. The Little Demoness memiliki wajah seorang malaikat, wajah seterang bulan. Dia bersemangat dan riang, tetapi dia juga memiliki hati iblis. Jika seseorang menyinggung perasaannya, maka belum lagi sepupu, dia bahkan akan membunuh saudara kandungnya sendiri. The Little Demoness juga datang, dia adalah seorang gadis muda dengan bakat jahat. Pada usia 9 tahun, dia sudah menekan semua keajaiban muda lainnya di Grand Southern Prefecture, dan tidak ada yang tahu levelnya saat ini. Asteris asteris asteris. Rumble. Sebuah cahaya yang membentang bermil-mil muncul di cakrawala. 8 balok terbang ke depan, membawa sensasi megah seperti 8 gunung raksasa. Itu adalah 8 ahli istana batin, mereka semua adalah pencapaian besar para pelaksana basis dewa. Mereka adalah pelindung kereta naga. Kemana mereka pergi, semua pembudidaya harus bersujud di tanah. Di dalam kereta naga 8 langkah ini adalah Putri Kekaisaran, Putri Luofu. Melihatnya sama dengan melihat Kaisar Jin. Hanya para jenius penentang surga dari klan besar yang bisa berdiri, tetapi mereka masih harus sujud saat menyapanya. Bahkan Putri Luofu ada di sini. Apakah kamu melihat siapa yang berada di sebelah kereta naga? Seorang murid menunjuk ke langit sambil terkejut. Itu adalah jenius nomor 1 dari Prefektur Cloud Surgawi, Si Yelai. Petik 2. Prefektur Awan Surgawi adalah salah satu dari 8 prefektur agung dari dinasti Jin yang saleh. Tentu saja dia, tidak heran mengapa dia begitu akrab. Si Yelai telah mencapai tingkat ke-6 menara setengah tahun yang lalu.
Dia adalah keajaiban tertinggi keempat dalam 30 tahun terakhir untuk dapat mencapai tingkat ke-6 di tingkat pangkalan God. Saya mendengar bahwa dalam setengah tahun ini, kultivasinya meningkat sangat tiba-tiba dan bahwa ia akan mengalami kesengsaraan bumi untuk mencapai alam mandat surga. Ini dia yang ingin mencapai tingkat ke-7 di hadapan alam mandat surga, untuk menjadi keajaiban ke-7 di pangkalan dewa untuk mencapai tingkat ke-7 sejak dimulainya pagoda. Petik 2. Pagoda Wanxiang memiliki sejarah beberapa ribu tahun, tetapi selama waktu ini, hanya 6 keajaiban di dunia pangkalan dewa yang berhasil mencapai lantai 7. Mereka semua akhirnya menjadi karakter hebat dari generasi mereka masing-masing. Jika si Yelai bisa mencapai lantai 7, maka ini akan mengejutkan seluruh pagoda. Mampu mencapai tingkat ke-6 di dunia basis God sudah cukup menakjubkan, bahkan Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi ingin bertemu orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Si Yelai mengendarai kuda jantan putih di sebelah kereta naga. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan memiliki sepasang mata secerah bintang-bintang. Bahkan ketika beberapa ribu meter jauhnya, seseorang masih bisa melihat kilatan cahaya di matanya. Seberapa yakin Anda mencapai tingkat ke-7? Suara Putri Luofu berasal dari kereta naga. Si Yelai adalah ketua punggawa Putri Luofu sehingga dia memiliki banyak harapan untuknya. Setelah mengetahui bahwa dia ingin masuk ke dalam menara lagi, dia secara pribadi datang untuk mendukungnya. Hanya dari ini, orang bisa mengatakan betapa Putri Luofu menghargainya. 30%. Jawab si Yelai. 30%, bagus. Jika Anda bisa mencapai lantai 7, maka saya akan memberi Anda satu Spirit Tracer. Putri Luofu merespons. Disposisi heroik si Yelai menjadi lebih jelas, kilatan mendalam muncul jauh di matanya. Spirit Tracer mungkin bisa dengan mudah memenangkan orang lain, tapi itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dia menjerit dan kemudian melompat turun dari langit tanpa melihat siswa lain di lembah. Di matanya, mereka hanya semut. Memang, ada banyak pembudidaya ketakutan yang menundukkan kepala karena tekanannya yang tidak disengaja. Mereka semua diam-diam mundur dalam ketakutan sementara rasa rendah diri secara naluriah muncul ketika seseorang berdiri di hadapan seorang jenius sejati. Namun, ada beberapa pengecualian penting, seperti Feng Feiyun, Ji Feng, dan Little Demoness. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar. Gerbang menara immeasurable otomatis terbuka. Bagian dalamnya berisi adegan hitam pekat dengan bulu-bulu gelap yang benar-benar luar biasa. Di bawah kehadiran ini, semua orang menahan napas sambil membawa ekspresi serius. Seolah-olah ada dewa kuno yang tinggal di bagian bawah menara. Beberapa lusin pembudidaya yang terluka cepat dengan cepat keluar. Ada beberapa dengan tangan terputus dan mata hancur, mereka terluka sangat serius. Feng Feiyun merasakan dari mereka perasaan lega untuk tetap hidup setelah bencana serta semangat pertempuran yang tidak memiliki bahasa. Mungkin menara ini bukan tempat yang menarik. Mungkin sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kematian tanpa ada yang bisa mengumpulkan mayatmu. Ini adalah tempat yang kejam. Jika seseorang tidak tahu kekuatan mereka sendiri, maka bunuh diri akan masuk. Si Yelai sedikit mengguncang tubuhnya dan memasuki menara. Sosoknya dimakan oleh kegelapan saat dia menghilang. Itu bukan pertama kalinya bagi banyak orang untuk memasuki menara. Sekelompok orang berebut masuk, tetapi Feng Feiyun tidak terburu-buru. Dia berdiri di belakang semua orang dan adalah orang terakhir yang masuk. Bam! Gerbang menara ditutup sekali lagi. Di depan mereka ada dunia kegelapan. Semua orang telah menghilang seolah-olah begitu di dalam, semua orang telah memasuki ruang yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah suara berdering di kepala Feng Feiyun, menara yang tak terukur, lantai pertama. Asal dan penuturnya tidak diketahui. Suara itu tidak menembus telinganya, itu langsung bergema di otaknya. Ini bukan suara melainkan niat surgawi dipertahankan sejak zaman kuno, niat yang akan berlangsung selamanya. Siapapun yang memasuki menara akan mendengar suara ini di dalam kepala mereka. Bab 213, Kekuatan 60.000 Pound. Aku adalah penjaga lantai pertama menara immeasurable, Gumen. Petik 2. Tiba-tiba, suar melintas di tengah-tengah ruang gelap yang tak berujung ini. Dengan suar ini, seseorang kemudian bisa samar-samar membedakan lingkungan. Pada saat ini, Feng Feiyun sedang berdiri di atas sebuah batu yang tergantung di langit. Batu besar ini hanya terdiri dari area persegi yang membentang sejauh 3 meter. Tidak peduli arah yang dipilih,
berjalan lebih dari 3 meter akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam jurang. Di bawah ini adalah ketiadaan berkabut tanpa dasar yang jelas. Kematian dijamin begitu seseorang jatuh. Hanya dengan mengalahkanku barulah kamu bisa memasuki level kedua. Tentu saja, Anda juga bisa menerima kekalahan. Jika tidak, maka saya akan menyerang sampai Anda mati. Raksasa 6 meter juga berdiri di atas batu sempit ini. Dia adalah penjaga level pertama, Gumen. Lebih dari setengah batu besar ini diambil oleh tubuh besar Gumen, jadi ruang aktivitas Feng Feiyun sangat terbatas. Gumen bisa dengan mudah menjatuhkan Feng Feiyun ke jurang kapan saja. Dia bukan raksasa sungguhan dan hanya boneka yang dibentuk oleh kondensasi energi roh dari sebuah formasi. Dia seperti jiwa binatang buas yang aneh. Meskipun itu bukan tubuh nyata, ia memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Budidaya pria ini setara dengan puncak basis dewa. Satu kepalan tangan bisa mengerahkan kekuatan 100.000 pound. Tubuhnya terbuat dari logam sekuat berlian. Persidangan pertama menara adalah untuk mengalahkan raksasa ini, Gumen, yang memiliki kultivasi yang sama dengan yang dites. Mulai, kata Feng Feiyun. Gumen sangat dekat dengan Feng Feiyun, jadi tinjunya yang sebesar penggiling segera mencapai kepala Feng Feiyun. Terlepas dari perawakannya yang cukup besar, gerakannya sangat cepat. Selain itu, kekuatan tinju ini sudah cukup untuk merusak bahkan seorang pria baja. Puff! Tubuh Feng Feiyun seperti pedang. Dia menembus tubuh Gumen dan berbalik untuk mengungkapkan tangannya yang penuh dengan cahaya spiritual. Dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk secara langsung membelah tubuh Gumen menjadi dua. Semua tindakan tegasnya tanpa komplikasi yang tidak perlu. Bam! Bam! Kedua bagian tubuh itu meledak menjadi asap hijau. Level pertama tower yang tak terukur, lulus. Sebuah suara dari kedalaman muncul. Sama seperti sebelumnya, itu tidak pergi ke telinga Feng Feiyun tetapi langsung ke otaknya. Asap hijau dari tubuh Gumen perlahan datang bersama untuk membentuk secercah cahaya di sekitar ukuran kelingking. Cahaya ini langsung terbang ke dada Feng Feiyun dan memasuki tubuhnya. Setelah cahaya ini masuk ke tubuhnya, itu langsung menyebar kemana-mana ke otot dan darahnya. Seolah-olah dia telah makan zat yang sangat bergizi saat itu membangun kembali tubuhnya sekali lagi. Boom! Feng Feiyun melepaskan telapak tangan ke udara. 7 gambar raksasa kilin segera melesat keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan yang kuat, memberikan sensasi serangan yang tak terbendung. Gambar 7 kilin adalah kekuatan yang setara dengan 640.000 pound. Sebelum memasuki menara ini, tidak mungkin bagi Feng Feiyun untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Namun, setelah mengalahkan level pertama, lampu hijau telah meningkatkan kekuatannya sebesar 60.000 pound, memungkinkannya untuk melepaskan 7 kilins. Jadi ada hadiah untuk melewati lantai menara. Saya sudah mendapatkan kekuatan 60.000 pound setelah tingkat pertama, apa yang bisa menjadi hadiah untuk lantai kedua dan ketiga? Feng Feiyun akhirnya mengerti mengapa semua murid pagoda ingin naik menara begitu banyak, bahkan dengan risiko hidup mereka. Ternyata ada manfaat besar setelah menyelesaikan setiap lantai. Namun, apakah hadiah ini ada sejak awal, atau apakah ada sesuatu yang diatur sesudahnya? Jika imbalan ini ada di sana sejak awal, lalu dari mana semua sumber daya budidaya ini berasal? Ini bukan sesuatu sembarang sekte abadi mampu. Namun, jika ini semua sudah ada di sini, maka orang tidak bisa tidak mengevaluasi kembali kesan mereka tentang menara. Ini jelas bukan menara surgawi sederhana yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan seseorang. Lantai pertama adalah bertarung melawan raksasa dengan budidaya yang sama. Ini berarti bahwa pembudidaya biasa tidak akan dapat melewati lantai pertama. Lantai persidangan harus lebih mengerikan. Feng Feiyun berpikir sendiri. Batu besar yang tergantung di langit tiba-tiba jatuh, membawa Feng Feiyun di jalur menurun selama 100 meter sebelum berhenti. Di bawahnya masih ada kabut yang luas dan tak berujung tanpa akhir. Tidak ada yang tahu ada berapa lantai di menara ini. Lantai 2 tower yang tak terukur, masuk. Pada ketinggian ini, orang bisa melihat kata-kata kuno diukir di atas dinding batu. Sejumlah besar energi roh terkondensasi di udara untuk berubah menjadi jalur roh yang tergantung di langit untuk menghubungkan batu besar ini dengan dinding batu. Itu seperti jembatan gantung di antara dua gunung yang tidak akan berhenti bergerak di udara. Manusia normal akan terpesona ketika mencoba berjalan melewatinya. Feng Feiyun mengikuti jalur ini menuju sisi lain.
Dia meletakkan tangannya di dinding batu hitam. Dinding batu ini seperti permukaan air, mulai memiliki riak melingkar. X. Feng Feiyun langsung melewati dinding batu ini. Selamat datang di lantai 2 Menara Immeasurable. Sosok hitam melayang di udara berbicara kepada Feng Feiyun. Itu tidak memiliki tubuh nyata dan seperti hantu, suaranya berisi aura yang gelap dan keras. Ini adalah penjara baja dengan panjang 30 meter yang terletak di udara. Keempat sudut terdiri dari pilar-pilar batu seukuran kepalan tangan dan terjerat dengan rantai besi yang memancarkan udara dingin. Tidak ada jalan keluar dari penjara baja ini. Bagian luar juga merupakan kegelapan tanpa akhir seolah-olah itu tergantung di ruang angkasa. Feng Feiyun hanya tahu bahwa setelah dia meletakkan tangannya di dinding batu, tiba-tiba menjadi gelap. Saat dia bisa melihat lagi, dia sudah berada di dalam sangkar baja besar ini. Bagaimana seseorang melewati lantai 2? Feng Feiyun bertanya dengan tenang. Sosok hitam di langit menjawab, di dalam neraka yang tak terukur adalah 3 sisa jiwa dengan kultivasi yang sama seperti Anda. Selama kamu bisa membunuh mereka semua, maka kamu melewati lantai 2. Tentu saja, Anda juga dapat menerima kekalahan atau mereka akan terus menyerang sampai Anda mati. Petik 2. Kata-kata yang kurang berguna, mulai sekarang. Feng Feiyun mengaktifkan 2 niat surgawi dan mulai menempatkan pengawalnya. Lantai kedua adalah sekitar 3 kali lebih sulit daripada lantai pertama, jadi jika terus seperti ini, nanti akan lebih sulit secara eksponensial. Tidak heran mengapa orang-orang seperti Bei Mingtang dan Sue Wu tidak bisa melewati lantai 5. Uji coba menara ini sangat sulit. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 bayangan hitam muncul di sangkar baja seperti 3 penampakan. Tidak ada kehidupan, bahkan niat surgawi pun tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Seseorang hanya bisa mengandalkan penglihatan mereka. Mereka semua puncak God Best. Ketiganya menyerang pada saat yang sama dan terbang menuju Feng Feiyun dengan kecepatan secepat 3 garis petir hitam. Orang tidak bisa lagi melihat sosok mereka. Tapi Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Satu kepalan tangan terhubung ke dada sosok dan menghancurkannya menjadi 5 bagian saat itu berubah menjadi kabut hitam. Meskipun kultivasi mereka sama, kecakapan pertempuran Feng Feiyun sangat jahat. Jika itu 1 lawan 1, maka Feng Feiyun dapat dengan mudah membunuh pembudidaya biasa di tingkat yang sama. Namun, setelah sosok bayangan ini hancur, ia mengembun dengan sendirinya dan muncul di belakang Feng Feiyun lalu melepaskan cakar ke punggungnya. Apa? Masih belum mati. Bisa memadat untuk membentuk dirinya sendiri. Feng Feiyun merasakan niat membunuh ini di belakang punggungnya saat rasa dingin merambat di punggungnya. Jika cakar itu berhasil mengenai dia, maka itu pasti akan menghancurkan tulang punggungnya dan menusuk tubuhnya. Boom! Feng Feiyun memaksakan dirinya untuk bergeser ke kanan dan dengan susah payah menghindari cakar ini, tetapi pakaian di punggungnya terkoyak-koyak sementara bekas cakar berdarah tertinggal. Pada saat dia menstabilkan sikapnya, 2 bayangan lainnya sudah di jalan. Satu membidik kepalanya dan yang lainnya dadanya, mereka bergerak dengan momentum yang mengancam saat mereka menutup semua jalan keluarnya. 3 bayangan itu terhubung dan disatukan dengan sempurna. Mereka tidak seperti 3 orang dan sebaliknya tampak seperti 1 orang dengan 3 tubuh. Crimson Fire Art. Jika serangan biasa tidak berpengaruh, maka kita akan mencoba kekuatan api. Feng Feiyun membakar energi roh di tubuhnya saat bunga api merah mengembun di ujung jarinya. Dengan jangkauan jari ini, ia langsung menembus bayangan ketika api mengenai dadanya kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Bayangan hitam ini perlahan dibakar menjadi ketiadaan, inci demi inci. Namun, selama proses ini, bahkan dengan lubang seukuran kepalan di dadanya, bayangan ini tidak merasakan sakit dan terus melepaskan serangan haus darah. Meskipun itu tidak mengalahkan bayangan ini, itu membuktikan bahwa Crimson Fire Art memiliki efek menahan mereka. Swoosh! Feng Feiyun dengan cepat mengelak menuju pilar kemudian mendorong dirinya ke atas sebelum bergegas kembali sambil melepaskan tinju dengan kekuatan 7 kilin. Kekuatan ini menutupi seluruh penjara baja. Biasanya, pembudidaya yang baru saja memasuki puncak basis dewa hanya bisa menggunakan 5 kilin kekuatan. Para ahli di antara kerumunan bisa melepaskan 6 sementara beberapa prestasi besar basis God bahkan bisa menyerang dengan 7. Bahkan seorang jenius yang menentang surga akan menemukan kesulitan untuk melepaskan 7 kilin kekuatan di puncak God Best.
Satu-satunya alasan mengapa Feng Feiyun bisa melakukannya adalah karena dia mengusahakan Immortal Phoenix Fisik dan juga mendapatkan hadiah dari tingkat terakhir. Boom, boom, boom. Tiga bayangan pada dasarnya tidak bisa menahan kekuatan ini. Mereka semua hancur berkeping-keping seperti ledakan kembang api hitam. Tapi dengan sangat cepat, kepulan asap hitam ini berkumpul kembali. Feng Feiyun secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membentuk tubuh mereka lagi. Pada saat ini, dia mengumpulkan semua energi rohnya dan mengeluarkan Crimson Fire Art lain yang mengambil bentuk bunga lotus api besar untuk memadamkan mereka. Bab 214, Kota Kematian Tanpa Kematian. Pada puncak penguasaan, Crimson Fire Art bisa mengambil bentuk apapun. Itu melilit penjara besi. Semua angka di langit dan bumi adalah bagian dari angka perubahan besar. Crimson Fire Art adalah pilar dari Great Cheng Art, sehingga bisa menghancurkan semua iblis dan penampakan di dunia ini. Tiga bayangan ditekan oleh teratai api dan dibakar menjadi ketiadaan sebelum menghilang sepenuhnya. Mereka tidak lagi bisa terbentuk lagi. Lantai dua tower yang tak terukur, telah lewat. Sebuah suara terdengar di kepala Feng Feiyun. Semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia, sekali lagi, muncul di sebelah dinding batu hitam di atas jejak roh yang tergantung di langit. Tangannya masih menempel di dinding, dan rasanya dingin. Crash! Dinding batu tiba-tiba runtuh saat energi hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuh Feng Feiyun. Energi ini mengalir dalam dirinya dan pergi ke otaknya untuk membentuk niat surgawi. Niat surgawi ketiga muncul di benaknya. Ganjaran lantai dua ternyata merupakan untaian niat surgawi. Menurut kecepatan kultivasinya saat ini, dibutuhkan setidaknya 1 bulan lagi untuk menciptakan niat surgawi ketiga, tetapi setelah muncul sebagai pemenang dari lantai 2, niat surgawi segera terbentuk, menyelamatkannya 1 bulan kultivasi. Semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk berkultivasi, semakin sulit untuk menciptakan niat surgawi. Penanam puncak God Peak dengan 7 atau 8 niat surgawi semua membutuhkan setidaknya beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan yang keras. Akan lebih bagus jika hadiah untuk lantai 3 adalah untaian niat surgawi lainnya. Feng Feiyun menjadi lebih bersemangat dan dengan cepat kembali ke batu-batu yang tergantung di langit untuk bersiap-siap memasuki lantai 3. Kesulitan tingkat ini kemungkinan besar 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah pembentukan niat surgawi ketiganya, Feng Feiyun merasakan pertempurannya semakin meningkat dengan margin yang sangat besar. Perasaan ini sangat jelas. Tubuhnya penuh kekuatan dan bahkan inderanya jauh lebih tajam. Rumble, batu yang tergantung di langit turun 100 meter lagi. Suhu bumi menjadi lebih panas, meskipun perubahan ini sangat kecil, Feng Feiyun masih bisa merasakannya dengan jelas. Setelah mencapai lantai 3, batu yang tergantung di langit akhirnya menghilang. Dengan kata lain, Feng Feiyun harus melanjutkan sendiri mulai sekarang, dan itu hanya akan menjadi semakin sulit. Feng Feiyun tidak berani ceroboh saat berjalan ke tempat yang tidak diketahui. Ingatlah bahwa banyak orang jenius gagal di level ketiga, termasuk banyak pakar top. Dia pergi ke gua yang gelap gulita dengan tangga batu yang berputar ke bawah. Di dalam sangat sunyi, dan orang hanya bisa mendengar langkah kaki mereka sendiri. Seolah-olah jalur ini tidak ada habisnya dan seseorang menginjak jantung neraka. Langkah demi langkah, Feng Feiyun berjalan. Awalnya, dia sangat teliti, tetapi setelah melewati beberapa ratus langkah, dia mempercepat langkahnya dan terus melewati beberapa ribu langkah. Namun demikian, dia masih belum bisa mencapai akhir. Itu lebih seperti dia berjalan di tempat yang sama. Formasi lain, ada terlalu banyak formasi aneh di sini. Feng Feiyun tiba-tiba menyadari ini dan menghentikan langkahnya. Dia melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan ratusan ribu pound ke dinding di sebelah kirinya. Boom! Seolah-olah dia baru saja menabrak gunung. Dinding batu ini sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, tangan Feng Feiyun bergetar karena mundur. Mungkinkah ini bukan formasi dan bukannya penerbangan tangga yang nyata? Feng Feiyun sedikit mengernyit dan membuang ide ini. Menurut dua lantai pertama, setiap level seharusnya sekitar 100 meter, tetapi sebelumnya, dia baru saja turun beberapa ribu anak tangga. Paling tidak, dia berada di bawah tanah 500 meter, tetapi dia belum mencapai tujuan, ini tidak masuk akal. Pasti ada banyak orang yang terjebak di tangga ini sampai mati, itulah sebabnya mereka tidak bisa melewati lantai 3.
Feng Feiyun duduk bersila di tanah dan mengirimkan niat surgawi untuk memeriksa di mana-mana di dalam dinding ini. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang seseorang. Asteris. Di luar menara Immeasurable, sebuah kereta besar dengan 4 binatang laut terbang dikunci oleh rantai besi di depan terletak di langit. Ini adalah kereta naga 8 langkah dari Putri Luofu. Putri Luofu sama murni dan mulianya seperti bunga lili. Dia dikenal sebagai putri paling cantik di dunia dan merupakan putri Kaisar Jin yang paling dicintai. Putri, Si Yelai telah mencapai tingkat ke-6. Cermin kuno yang tak terukur mencerminkan gambar pertama. Petugas Yu, yang berdiri di sebelah kereta itu, berbicara dengan senyum lebar, dia hanya butuh 1 jam untuk mencapai lantai 6, ini sedikit lebih cepat daripada yang terakhir. Petik 2. Di atas loh batu setinggi 100 meter di sebelah lembah, orang dapat menemukan cermin kuno yang terukir di dalamnya. Cermin ini memancarkan cahaya terang saat gambar muncul di permukaannya. Gambar itu memang adegan Si Yelai dengan kuat menyusup ke tingkat ke-6. Dia begitu kuat di usia yang begitu muda, dia bisa dengan mudah melewati 5 level pertama. Yang lain menjadi yakin dengan gayanya yang hebat. Meskipun ini karena Si Yelai telah memasuki menara berkali-kali sebelumnya, sehingga menjadi terbiasa dengannya, yang menjelaskan kecepatan dan rekornya yang luar biasa, ini masih sangat menakjubkan. Bahkan penjaga tua menara itu harus membuka matanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan persetujuan. Hanya keajaiban nyata yang bisa mencapai lantai 6, hanya dengan melakukan itu akan membuat cermin memantulkan pemandangan di dalam menara. Siapa orang itu? Master misterius itu juga menyaksikan cahaya yang dipancarkan dari cermin. Bei Mingtang berdiri di belakang Tuan dan dengan hormat menjawab, Ketua Punggawa di bawah Putri Luofu. Dia jenius nomor 1 dari Heavenly Cloud Prefecture, Si Yelai. Petik 2. Menurutmu siapa yang memiliki bakat lebih tinggi, Feng Feiyun atau Si Yelai? Tuan misterius itu bertanya. Si Yelai hampir 21 tahun. Dia telah mencapai prestasi besar basis dewa dan hampir berhasil menembus mandat surga tingkat pertama. Saat ini, ia berada di peringkat ke-10 di daftar ratusan pagoda dan juga satu-satunya orang di pangkalan utama prestasi dewa yang berada dalam 10 besar. Meskipun dia belum mencapai mandat surga, dia telah membunuh kultivator mandat surga tingkat pertama sebelumnya. Bei Mingtang menjawab. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan misterius bertanya. Jika kita tidak berbicara tentang kultivasi dan hanya bakat murni, Feng Feiyun setidaknya 3 tingkat di bawah Si Yelai. Dalam hal budidaya, dia berada ribuan mil di belakang Si Yelai. Bei Mingtang mencibir. Master misterius itu hanya tersenyum tanpa memberikan pendapat. Tiba-tiba, kilatan lain muncul bersama angin dingin, membuatnya tampak seperti teriakan terisak jiwa-jiwa yang hilang. X-Syah. Wajah lain dari cermin memancarkan cahaya. Orang lain telah mencapai tingkat ke-6 dan hanya 1 langkah lebih lambat dari Si Yelai. Gambar seorang gadis kecil dalam gaun merah muncul di cermin. Dia memeluk anak kucing putih dan perlahan memasuki tingkat ke-6. Seolah-olah dia berjalan-jalan bukannya melintasi menara Immeasurable yang berbahaya. Bahkan Si Yelai, yang telah memasuki menara berkali-kali sebelumnya, tidak sesantai dia. Itu adalah Little Demoness dari Southern Grand Prefecture. Ya dewa, leluhur Feng benar-benar membiarkannya keluar. The Little Demoness sebenarnya ada di sini di Pagoda Wanxiang. Kata seorang penjaga murid di luar menara yang merupakan pewaris klan besar di Grand Southern Prefecture. Dia menderita di tangan iblis kecil 3 tahun lalu. Bahkan, dia hampir mati karena dia baru berusia 9 tahun saat itu. Pada saat ini, dia mengenalinya dan memiliki rasa takut yang besar di hatinya. Dalam 1 hari, 2 jenius benar-benar mencapai level ke-6. Ini memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk terjadi, tetapi itu telah terjadi. Pada saat ini, loh batu memiliki 2 wajah cermin yang berbeda. Salah satunya memiliki gambar Little Demoness sementara yang lain menunjukkan Si Yelai. Ini adalah 2 permukaan yang mewakili kedua jenius seterang bintang. Menara Immeasurable benar-benar hidup hari ini. Sebelumnya, saya melihat Ji Feng dan Feng Feiyun juga memasuki menara. Keduanya jenius top dari Grand Southern Prefecture, jadi jika mereka juga mencapai lantai 6, saya pikir bahkan kakek tua tingkat Tower Lord akan datang dan menonton juga. Kata orang lain. Bahkan lelaki tua itu berjongkok di bawah tablet itu agak terguncang. Dari lengan bajunya,
Ia mengambil dan menembakkan 8 jimat yang berubah menjadi 8 sinar cahaya. Mereka menghilang ke cakrawala, mengirimkan berita ke eselon atas pagoda. Bukan masalah kecil untuk memiliki 2 orang jenius mencapai tingkat ke-6 pada saat yang sama. Jika ada lebih banyak mukjizat yang akan datang, maka itu akan menjadi lebih mengesankan. Semua orang menunggu di luar untuk melihat apakah keajaiban akan terjadi. Yang terbaik adalah mengingatkan beberapa kakek tua yang tertutup dari pagoda. Bagaimanapun, akan lebih hidup seperti ini. Mungkin keajaiban seperti itu akan terjadi. Beberapa orang merasa bahwa orang yang mewujudkannya adalah si Yelai. Pada akhirnya, dia bisa melukai pembudidaya mandat surga sementara hanya menjadi pencapaian besar basis dewa. Belum lagi, dia juga berada di peringkat 10 dalam daftar pagoda. Yang lain merasa bahwa pencipta mukjizat itu adalah Little Demoness. Gadis kecil ini sangat menentang surga, dan tidak ada yang bisa melihat tingkat kultivasinya. Ada juga yang berpikir bahwa Feng Feiyun dan Ji Feng bisa melakukannya. Satu adalah putra iblis sementara yang lain memiliki Full Moon Heavenly Gaze. Namun, mereka hanya dibawa ke diskusi, banyak yang tidak memiliki terlalu banyak harapan untuk keduanya. Menara tak terukur, lantai 3. Pada menit ini, Feng Feiyun masih duduk dalam pose meditasi di dalam tangga hitam ini, dan tubuhnya ditutupi oleh niat surgawi. Break for me. Tiba-tiba Feng Feiyun berteriak ketika niat surgawi yang kuat keluar dari tubuhnya dan menghancurkan semua tangga batu serta dinding menjadi berkeping-keping. Ini adalah formasi, tetapi kekuatan fisik tidak dapat mematahkannya. Seseorang harus mengandalkan niat surgawi untuk menyelesaikan formasi ini. Inilah mengapa orang mengatakan bahwa seseorang harus mengandalkan kecerdasan dan bakat ketika mereka memasuki menara. Kultivasi seseorang saja tidak akan memotongnya untuk mencapai tingkat yang lebih dalam. Kegelapan menghilang dan tangga juga hilang. Tubuh Feng Feiyun melayang saat adegan di depannya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berdiri di atas sebuah istana merah. Selamat datang di lantai 3 Menara Immeasurable, kota kematian tanpa kematian. Petik 2. Jalur batu sebelumnya hanya ujian untuk mencapai tingkat ketiga, dan sekarang adalah awal yang sebenarnya. Ini adalah ruang yang independen. Sebuah batu roh melingkar putih melayang-layang di udara, sebuah batu dengan cahaya besar yang membuatnya tampak seperti bulan di tirai malam. Namun, sambil berdiri di atas istana, bulan ini tampak lebih besar daripada yang asli di dunia luar. Itu juga tampak lebih cerah, menciptakan tontonan yang tenang namun indah. Orang akan menemukan bahwa ketika melihat ke bawah pada bangunan-bangunan tua yang seluruhnya hitam dan abu-abu, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Seolah-olah kota kuno ini telah terkubur selama puluhan ribu tahun. Murderless City, apakah ini benar-benar sebuah kota tanpa pembunuhan? Babak 215, Basis Dewa Pencapaian Besar. Kota kematian tanpa kematian itu luas dan sunyi. Seluruh lantai 3 tampaknya dikelilingi oleh kota ini dengan arsitektur kuno yang telah layu selama bertahun-tahun. Dinding-dinding tua di sepanjang jalan sudah retak dan istana-istana semuanya ditutup sementara aura berbahaya keluar dari dalam, menghalangi semua penyintas untuk mendekat. Kota bawah tanah ini benar-benar terlalu luas, sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat batas-batas. Feng Feiyun mondar-mandir di dalam untuk waktu yang lama, dia masih terbatas hanya pada satu sudut. Tidak ada yang memberitahunya cara melewati lantai 3, dan dia harus menemukan sendiri pintu ke lantai 4. Tidak ada jenius lain yang juga memasuki menara di depan mata. Tidak ada yang tahu apakah orang-orang ini telah mencapai kota ini atau tidak. Namun, bahkan jika mereka ada di sini, akan sulit untuk bertemu satu sama lain karena kota ini terlalu besar, itu seperti dunia kecil. Tidak ada seorang pun di dinasti Jin yang dapat membuat menara yang tak terukur dengan ruang independen seperti ini. Bahkan pengguna hebat ranah kemunculan surga tidak akan bisa. Tubuh Feng Feiyun berisi jiwa Phoenix sehingga dia bisa samar-samar merasakan aura tidak jelas yang datang dari bawah tanah. Itu memberinya sensasi aneh seolah-olah pusat seluruh menara difokuskan di sana. Meskipun tidak ada bukti, perasaan ini sangat nyata, membuat Feng Feiyun ingin melihat apakah dia bisa melanjutkan lebih dalam untuk melihat aura khusus ini. Feng Feiyun memfokuskan pandangannya lalu berhenti di sudut kota. Sebuah ledakan keras terdengar di atas kepalanya, membawa kehadiran yang menakutkan. Sebuah istana raksasa jatuh dari atas dengan jeritan angin yang jelas seperti gunung besar yang didorong oleh seseorang. Akhirnya bergerak.
Feng Feiyun menembak lurus ke atas seperti pedang dengan kekuatan agung yang langsung menerobos istana ini, lalu perlahan-lahan ia turun dengan telapak tangan yang menekan. 7 kilin biru melesat keluar dari telapak tangannya dengan raungan beresonansi seperti penyerbuan melintasi langit. Bagian dalam istana memiliki kehadiran yang kuat. Itu menghancurkan potongan puing yang jatuh saat batu dan batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Seekor ular panjang 16 meter menerkam dengan rahangnya terbuka dan mengeluarkan energi korosif hitam. Di dalam istana besar itu ada seekor ular raksasa dengan sisik hijau menutupinya. Nanah mengalir dari antara sisik-sisiknya sementara itu memiliki sepasang mata hitam seukuran kepala manusia. Lidah merahnya yang cerah bergerak keluar masuk, menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan. XX. Diameter tubuhnya bahkan lebih besar dari ember air besar. Dengan cepat melayang di udara dan menghancurkan satu gambar kilin. Kemudian, sisiknya memancarkan lampu merah ke arah Feng Feiyun. Kabut beracun seperti itu. Lengan Feng Feiyun dilapisi dengan kabut dan langsung berkarat menjadi warna hitam kemudian abu-abu. Tubuhnya jatuh kembali ke tanah sementara ular menerkam ke bawah ke arahnya. Pada saat ini, tubuhnya ditutupi oleh kabut hitam yang membawa bau yang memuakkan. Boom! Sebuah istana hijau berguling di sebelahnya, menyebabkan debu beterbangan. Seekor kalajengking setinggi 4 meter menghancurkan dinding setebal 1 meter sambil mencubit cakarnya yang tajam sebelum bergegas. Tata! Kalajengking menghancurkan puing-puing di tanah dan langsung tiba di depan Feng Feiyun. Swoosh! Tubuh Feng Feiyun bergeser lebih dari 10 meter secara horizontal untuk menghindari serangan dari ular dan kalajengking. Situasi apa ini? Bisakah setiap istana di kota ini berisi makhluk beracun? Kekuatan mereka tidak kurang dari 4 atau 500 tahun binatang aneh, belum lagi racun pada tubuh mereka. Kemampuan destruktif mereka bahkan lebih besar daripada binatang buas yang aneh. Seolah-olah mereka menjawab pertanyaan Feng Feiyun, lebih dari 10 istana di dekatnya semuanya mulai bergetar. Boom! Lebih dari 10 istana tiba-tiba datang untuk Feng Feiyun. Ini adalah tontonan liar dan sangat mengejutkan. Seolah-olah 10 gunung kecil terbang di langit. Kota pembunuhan macam apa ini? Itu penuh bahaya di mana-mana. Seni air gelap. Feng Feiyun menunjuk dengan jarinya, dan itu menembus istana. Kabut berdarah keluar dari dalam bersama dengan jeritan melengking. Seekor kadal terbunuh oleh seni air. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Feng Feiyun mengelak melewati makhluk beracun ini sambil melepaskan seni air tanpa henti. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 13 mayat raksasa bisa terlihat terbaring di tanah. Ada ular 10 meter panjang, kalajengking setinggi 4 meter, dan kelabang dengan lebih dari 100 kaki. Semua tubuh meledak menjadi awan beracun kemudian mengembun menjadi kabut di atas kepala Feng Feiyun sebelum turun dengan tekanan luar biasa. Sialan tidak akan menyerah. Feng Feiyun tidak ingin membuang waktu lagi. Telapak tangannya melahirkan teratai merah, dan dia menembaknya ke langit. Semua kabut beracun langsung dibakar. Sebuah batu roh kemudian naik ke langit dengan cara yang tenang seperti bulan tanpa cacat yang menerangi ribuan mil. Lantai 3 menara Immeasurable berlalu. Cahaya perlahan-lahan tersebar ke kepala Feng Feiyun saat niat surgawi lain muncul menjadi niat keempat. Puncak God Base adalah tentang menciptakan niat surgawi. Setiap kali yang baru terbentuk, kekuatan bertarung seseorang juga akan meningkat satu lapis, bersama dengan budidaya mereka. Ledakan. Tanah runtuh saat tangga muncul, itu turun sampai ke kegelapan bawah tanah. Ini adalah jalur menuju lantai 4. Feng Feiyun terus turun tanpa ragu-ragu. 3 level pertama semuanya mudah dan memiliki imbalan besar di atasnya, tetapi percobaan sesungguhnya dimulai di lantai 4. Selamat datang di lantai 4 menara Immeasurable. Kali ini, suara itu tidak langsung masuk ke pikiran Feng Feiyun. Sebaliknya, seorang gadis berpakaian hitam sedang berbicara dengannya. Lantai 4 benar-benar berbeda dari harapannya karena tempat ini sangat biasa dan sesuai dengan karakteristik menara tua. Ada lukisan di sepanjang dinding dengan jendela, meja, kursi, dan bahkan rak buku yang terlihat. Itu seperti mempelajari menara. Karena terlalu normal, menjadi tidak normal. Ada perubahan khas dibandingkan dengan 3 lantai pertama. Batu apung, penjara besi, dan kota tanpa pembunuhan adalah tempat berbahaya. Sepertinya lantai 4 adalah batas baru sama sekali. Gadis berpakaian hitam itu duduk di meja dan membaca gulungan bambu.
Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Feng Feiyun. Jangan bilang, apakah kamu lawan saya untuk lantai 4? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Nama saya Guyu, pencapaian besar God Best. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda akan melewati lantai 4. Gadis berbaju hitam menarik senyum ramahnya dan berbicara dengan serius, jika kamu menerima kekalahan sekarang, maka aku akan mengirimmu kembali ke lantai 3. Lawan dari lantai 4 adalah seorang kultivator pangkalan God pencapaian yang hebat, ini terlalu tidak masuk akal. Ranah ini jauh lebih tinggi dari Feng Feiyun. Tidak heran mengapa banyak orang dikalahkan pada yang keempat dan tidak bisa masuk yang kelima. Jika yang keempat sudah seperti ini, maka yang kelima dan keenam pasti lebih jahat. Feng Feiyun akhirnya mengerti mengapa Bei Mingtang dan Suewu gagal di lantai 5 dan tidak bisa memasuki lantai 6. Orang sudah bisa membayangkan kesulitan lantai 5 jika lantai keempat sulit. Tentu saja, ada juga tingkat pencapaian yang berbeda dari basis dewa. Gadis ini adalah tipe yang paling lemah di antara mereka. Feng Feiyun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama ingin bertarung melawan pencapaian besar basis dewa, dan hari ini, keinginannya telah dikabulkan, jadi bagaimana dia bisa menerima kekalahan? Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Setelah pertarungan dimulai, saya tidak akan menahan diri. Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerah. Gadis berbaju hitam itu berbicara dengan cara biasa sambil tetap memegang gulungan bambu. Mulai, Feng Feiyun dengan tegas berkata. Gadis berpakaian hitam itu juga boneka yang terkondensasi dari energi roh, tetapi dia berbeda dari lawan sebelumnya. Dia memiliki kecerdasan tertentu dan dapat berkomunikasi secara sederhana dengan Feng Feiyun. Setelah melihat boneka ini, Feng Feiyun bahkan lebih yakin bahwa menara immeasurable tidak diciptakan oleh nenek moyang pagoda Wanxiang. Keajaiban menara itu mengingatkannya pada Treasures Saint Suci. Mungkinkah menara ini menjadi bagian dari harta karun Santo yang rusak? Mungkin itu bisa menjadi harta karun pada tingkat yang sama dengan kapal perunggu roh Azure. Feng Feiyun tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena gadis itu sudah bergerak. Gulungan bambu dengan mudah terbelah menjadi dua olehnya, berubah menjadi 43 fragmen pedang yang ditutupi oleh energi roh. Mereka menembak keluar dari tangannya seperti hujan pedang. Semua 43 memiliki kekuatan untuk membunuh pembudidaya basis God Puncak. Mereka menyegel semua arah yang mungkin Feng Feiyun bisa bergerak. Satu langkah ke arah manapun akan memiliki bahaya serpihan bambu ini menusuk tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa memblokir. Sebuah pencapaian besar yang basis dewa akan menumbuhkan 10 niat surgawi. Di antara 43 pecahan bambu, 10 dari mereka dikendalikan oleh niat surgawinya, dan ini adalah yang terkuat. Cukup tangguh. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini di benaknya. Api menyala di matanya saat Heavenly Phoenix Gaze diaktifkan untuk menemukan 10 pecahan terkuat. Tubuh Feng Feiyun juga tegang saat dia terus-menerus menunjuk dengan jari-jarinya 10 kali. Dengan kecepatan secepat kilat, dia melepaskan 10 api merah. 10 pecahan bambu terkuat hancur. Boom! Cincin roh tak terbatas berputar cepat. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun menggunakan hartanya sejak memasuki menara immeasurable. Segel telapak tangan besar perlahan terbentuk di depan dadanya, lalu langsung keluar untuk menghancurkan semua pedang bambu menjadi berkeping-keping. Kemudian, dia melepaskan telapak tangan lain yang bahkan lebih kuat dari yang pertama. Bab 216, mampu mendengarkan Dao di pagi hari, sekarat di malam hari masih bahagia. Gadis berbaju hitam juga melepaskan telapak tangan yang dipenuhi energi dingin dari tangannya yang ramping. Kelembaban udara di sepanjang lintasan membeku menjadi kristal es kecil. Segel Feng Feiyun tampaknya menabrak kolam melawan resistensi air, menyebabkan kekuatannya sangat berkurang. Di menara tak terukur, kekuatan Spirit Treasures akan berkurang ke level terendah. Semua harus mengandalkan bakat mereka sendiri untuk berbicara. Bakat biasa tidak akan mampu melewati lantai 4 bahkan dengan Spirit Treasure. Gadis itu menjelaskan ketika dia menggeser tubuhnya dan berubah menjadi bayangan belaka. Segel telapak tangannya segera menghancurkan segel raksasa dari Spirit Treasure saat dia muncul tepat di hadapannya. Bayangan kecil di mata Feng Feiyun menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada awalnya, itu hanya sosok yang samar, tetapi kemudian, orang bisa melihat wajah gadis hitam muncul tepat di hadapannya. Benar-benar terlalu cepat.
Kecepatan pencapaian besar basis dewa dengan 10 niat surgawi benar-benar tidak nyata dan jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. 7 kepala kilin tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya dan segera terbang keluar. Keduanya hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain sementara kekuatan 7 kilins adalah 640.000 pound. Rah! Feng Feiyun tidak mengelak dan juga melepaskan telapak tangan dengan kekuatan 7 kilins. Kedua energi itu saling menabrak ketika 14 kilins muncul di ruang angkasa, menciptakan dampak yang merusak. Itu sudah sangat luar biasa untuk bisa melepaskan 7 kilins di puncak God Base. Setiap pukulan mereka adalah konfrontasi langsung. Mereka berdua mundur 3 langkah, masing-masing mengukir 3 jejak kaki di tanah. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu ketika mereka kembali menyerang. Pertukaran kekuatan murni lainnya. Gadis berkulit hitam itu seperti batu giok, dan sosoknya ramping namun penuh energi roh yang tak terbatas saat ia menggunakan pencapaian besar budidaya basis dewa untuk bersaing dengan Immortal Phoenix fisik milik Feng Feiyun. Pada pencapaian besar God Base, seseorang memiliki energi roh yang tak berkesudahan. Saat mereka mengeluarkan mereka semua, lebih banyak lagi dari dunia akan memasuki dantian mereka melalui meridian mereka. Kekuatan pencapaian besar basis dewa jauh lebih tinggi dari harapan awal Feng Feiyun, mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level puncak. Jika dia tidak terburu-buru melewati 3 tingkat pertama dan memiliki cukup perbaikan sehubungan dengan kultivasinya, maka dia pasti sudah kalah dari gadis ini. Gemuruh. Lebih dari 30 segel palem bertabrakan di udara, beberapa dari Feng Feiyun dan beberapa dari gadis berpakaian hitam. Sebelum yang pertama bisa menghilang, mereka sudah melepaskan yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat. Pasukan kilin menyebar dengan kacau di antara keduanya ketika gambar mereka saling terkait, menyebabkan seluruh atmosfer menjadi penuh dengan ancaman kematian. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan seseorang kehilangan tubuh mereka dari kekuatan ratusan ribu pound. Darah Feng Feiyun mengalir lebih cepat dan lebih cepat. Darah emas seperti sungai deras mengalir di mana-mana saat kecepatan telapak tangannya menjadi lebih cepat. Mereka semua terdiri dari 7 kilin, dan menjadi semakin mudah baginya seiring berjalannya waktu. Setiap kali gadis itu melepaskan 2 telapak tangan, ia melepaskan 3 telapak tangan. Baru-baru ini, kultivasinya meningkat terlalu cepat dan dia tidak pernah punya waktu untuk memadatkannya. Energi roh di dalam tubuhnya kacau dan lambat, tetapi saat bertarung dengan pencapaian besar basis dewa, ia mampu menghalau ketidaksempurnaan dan gangguan dalam energi roh baru, mengubahnya menjadi miliknya sendiri sambil meningkatkan kemurniannya. Seiring waktu berlalu, gadis berkulit hitam mulai kehilangan saat dia menjadi pucat dan dipaksa kembali ke sudut oleh Feng Feiyun. Boom! Gadis itu tidak ingin berada dalam keadaan pasif ini lagi dan mengambil inisiatif untuk menghilangkan semua kilins. Kemudian dia mulai menyerang sekali lagi dengan cara yang hampir seperti bunuh diri. Dia ingin membunuh Feng Feiyun bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Feng Feiyun secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak mundur dan malah bergegas maju. Pertukaran mereka menjadi semakin sengit dengan energi yang lebih banyak lagi dalam bentuk kilin yang menutupi seluruh ruang dan tubuh mereka. Seseorang hanya bisa mendengar pukulan yang berdampak. Ledakan. Gelombang resonansi semua menghilang. Ketika semua gambar kilin menghilang, hanya ada Feng Feiyun yang tersisa, berdiri di ruang kerja. Gadis dalam gaun itu telah berubah menjadi boneka batu hitam kecil yang tergeletak di tangan Feng Feiyun. Boneka kecil itu sangat imut dan indah, sehingga tampak sangat mirip dengan gadis itu sebelumnya. Di matanya ada spiritualitas nyata dan bibirnya sedikit terbuka seolah-olah bisa bicara kapan saja. Meskipun Feng Feiyun menang, itu adalah kemenangan yang sulit. Tangan kanannya dipenuhi dengan darah emas karena hampir lumpuh olehnya. Adapun gadis itu, setelah sekarat, dia berubah menjadi boneka kecil di tangannya. Boneka ini memiliki sensasi dingin hampir seperti sepotong es batu giok. Feng Feiyun menggunakan kekuatan 100.000 pound di atasnya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk boneka kecil ini. Ketangguhannya sebanding dengan Spirit Tracer. Hanya apa benda ini? Jangan bilang itu hadiah untuk tingkat keempat. Feng Feiyun bermain dengan boneka itu dan tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya di luar mata yang sangat spiritual. Tentu saja, setelah mengalahkan lantai 4, niat surgawi kelima muncul di kepalanya dan penanamannya sangat meningkat lagi. Kesenjangan untuk pencapaian besar God Base menjadi lebih kecil dan lebih kecil.
Keuntungan dalam kultivasi seseorang dari menara itu berkali-kali lebih besar dari kultivasi normal, dan Feng Feiyun akhirnya melangkah ke ranah para ahli nyata. Di luar satu helai niat surgawi, boneka hitam itu juga hadiah. Mungkinkah setiap jenius yang melewati lantai 4 semuanya mendapatkan boneka hitam seperti ini? Tidak, itu tidak mungkin karena Sue Wu dan Bei Mingtang telah melewati sini sebelumnya, tetapi mereka tidak mendapatkan boneka ini. Menara Immeasurable tidak bisa tidak memihak seperti ini. Meskipun Feng Feiyun menerima sesuatu yang tidak diterima orang lain, itu mungkin bukan hal yang baik melainkan ancaman bagi hidupnya. Feng Feiyun melihat sekeliling studi ini dan mengerutkan kening. Lantai 4 menara Immeasurable agak aneh, menyebabkan dia bertanya-tanya apakah dia mengambil jalan yang salah. Atau lebih tepatnya, mungkin orang lain dengan sengaja membawanya ke jalan yang berbeda dari yang lain. Mungkin metode melampaui level ini juga berbeda dari yang lain. Pada titik ini, Feng Feiyun berpikir bahwa dia terlalu memikirkannya dan menyingkirkan boneka hitam di batu ke ruangannya. Namun, tepat ketika boneka memasuki penyimpanannya, mata hitamnya juga berkedip sekali. Jika Feng Feiyun melihat ini, dia pasti akan menghancurkan boneka ini tanpa ragu-ragu. Sayangnya, dia tidak melihatnya. Meskipun pertempuran dari sebelumnya cukup sengit, di luar gulungan bambu dari sebelumnya, tidak ada hal lain di ruangan itu yang dihancurkan. Ini agak terlalu tidak masuk akal. Ada lukisan, Rain upon the High Mountains, di dinding, bingkainya tidak terbuat dari emas atau kayu. Gunung suci itu memiliki pepohonan dengan embun pagi. Jalan setapak di sekitar gunung itu penuh dengan hujan dan kabut. Di puncak adalah sebuah rumah dengan dinding merah sementara bulan tergantung di langit menyebabkan rumah ini terlihat seperti kuil atau pagoda kuno. Hujan terus mengguyur gunung yang tinggi ini. Hanya dengan melihat lukisan ini akan menyebabkan seseorang memasuki keadaan yang aneh. Seolah-olah mereka bisa melihat gunung-gunung, hujan dan debu, dan mereka bahkan bisa mendengar suara air menetes ke dedaunan dan mencium aroma tanaman di sekitar gunung. Bahkan, mereka bahkan bisa merasakan tetesan membasahi tubuh mereka. Feng Feiyun tidak tahu kapan dia memasuki lukisan itu dan muncul di jalan lama di gunung. Dia bisa mendengar kicauan burung-burung di dekatnya dengan hujan menetes di pipinya. Solnya juga memiliki beberapa lumpur yang menempel di sana. Dia benar-benar memasuki lukisan itu. Tidak, ini adalah lantai kelima menara Immeasurable. Selamat datang di lantai 5. Sebuah suara langsung masuk ke pikiran Feng Feiyun. Dia mendongak dan memperhatikan jejak yang berliku di sekitar gunung yang kemudian menghilang di tengah hujan. Suasana yang tampaknya tenang namun romantis ini juga mengandung sentuhan bahaya yang dirasakan oleh Feng Feiyun. Namun, sensasi ini sangat tersembunyi, seperti bunga yang indah memancarkan racunnya dan perlahan-lahan mendekatinya, tetapi dia tidak punya cara untuk mendeteksinya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya semuanya gagal di lantai 5. Tidak ada kekurangan jenius yang menentang surga di antara mereka. Bahkan pembudidaya mandat surga gagal atau bahkan mati pada tingkat ini. Sangat sedikit yang berhasil mencapai lantai 6. Setelah 30 tahun, banyak jenius telah memasuki menara, tetapi kurang dari 10 di dunia pangkalan God telah berhasil melewati lantai 5. Selain itu, mereka semua berada di level pencapaian besar. Feng Feiyun, tentu saja, tidak berani ceroboh. Dia sudah terluka setelah bertarung dengan gadis itu di tingkat keempat, dan tingkat kelima seharusnya 3 kali lebih sulit daripada yang terakhir, yang berarti bahwa dia harus mengharapkan untuk menghadapi 3 lawan dari tingkat pencapaian besar. Melampaui lantai 5 tidak hanya bergantung pada kekuatan tetapi juga keberuntungan. Feng Feiyun terus melalui jalan setapak untuk mencapai puncak. Di jalan yang berbahaya, dia melihat sebuah batu kuno tua dan pecah dengan kata-kata terukir di atasnya, untuk dapat mendengarkan Dao di pagi hari, mati di malam hari masih merupakan kebahagiaan. Petik 2. Air hujan menyapu debu dan daun di batu kuno sehingga Feng Feiyun bisa melihat kata-kata yang terkorosi oleh waktu. Kata-katanya indah dan berisi hukum surgawi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Dao yang terkandung dalam kata-kata ini belum dihapus. Semuanya di sini terasa sangat nyata. Itu tidak seperti ruang yang diciptakan oleh ilusi dari formasi dan lebih seperti dunia nyata. Paling tidak, Dao itu pernah makmur di sini dan jauh dari kesepian seperti saat ini. Bagus sekali. Untuk dapat mendengarkan Dao di pagi hari, mati di malam hari masih bahagia. Feng Feiyun mengangguk dengan pujian. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat memahami Dao?
Bahkan jika seseorang mati setelahnya, itu masih lebih baik daripada menjadi katak di bawah sumur. Terima kasih. Suara seorang wanita terdengar di samping telinganya. Suara ini tidak secara langsung bergema di dalam otaknya, itu sebenarnya dari sebelah kanannya seolah-olah ada kecantikan tertinggi berdiri di belakangnya, membisikkan padanya, terima kasih. Petik 2. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya bisa menemukan hawa dingin yang memukulnya. Siapa yang berbicara?